Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang sirah nabawiyah, melanjutkan kemarin pada subbab Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan hubungan dakwahnya dengan dakwah sabawiyah terdahulu. Anak-anakku, kita tahu bahwa nabi diutus untuk masanya tertentu atau untuk kaum tertentu. Kalau disebutkan dalam surat Asy-Syura, Allah memerintahkan, jadi mensyariatkan kepada Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tentang tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi bisa disampaikan bahwa untuk masalah syariat, yaitu penetapan hukum yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi, itu setiap nabi berbeda, gitu ya. Tetapi kalau untuk akidah, yaitu semuanya sama, tidak ada perbedaan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi hukum-hukum syariat itu terbatas pada umat tertentu sesuai dengan kondisi umat tersebut. Misalnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau Nabi Musa diutus kepada Bani Israel sesuai dengan kondisi Bani Israel pada waktu itu. Mereka memerlukan syariat yang ketat seluruhnya, didasarkan atas asas azimah, bukan ruksoh. Jadi azimah itu yang namanya ketetapan hukum berdasarkan dalil syar'i tanpa ada perubahan, seperti kewajiban sholat 5 waktu. Nah, seperti itu. Sedangkan ruksoh itu adalah ketetapan hukum yang keluar dari kaidah asal ada faktor tertentu yang ditunjuk oleh syariat. Nanti kalian akan belajar lebih ya. Kita lanjutkan. Jadi setelah beberapa kurun waktu setelah Nabi Musa, maka diutuslah Nabi Isa kepada mereka dengan membawa syariat yang agak longgar bila dibandingkan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Perhatikanlah firman Allah melalui Isa alaihi salam yang ditujukan kepada Bani Israel. Kalian bisa buka nanti di surat Ali Imran ayat 50. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi Nabi Isa menjelaskan kepada mereka bahwa untuk masalah akidah hanya membenarkan apa yang tertera dalam kitab Taurat, menegaskan dan memperbarui dakwah sebelumnya. Tetapi menyangkut masalah syariat, hukum halal haram, maka ia telah ditugaskan untuk mengadakan beberapa perubahan dan penyederhanaan, menghapuskan sebagian hukum yang pernah memberatkan mereka. Sesuai dengan ini, maka bi'sah setiap rasul membawa akidah dan syariat. Jadi apa itu bi'sah? Kalau kalian tahu bahwa bi'sah itu adalah dalam Islam berarti suatu hari di mana kabar akan didatangkan, pengiriman seorang manusia dari sisi Allah menuju manusia yang lainnya untuk berdakwah kepada agama Allah. Tapi biasanya di kaum muslimin kita yaitu ya, istilah ini kata bi'sah digunakan sebagai kabar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah akidah, setiap nabi tidak lain hanya menegaskan kembali akidah yang sama disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 130 sampai ayat 132 ya. Jadi Allah berfirman,
dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Robnya berfirman kepadanya, tunduklah, patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh pada Rob semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Itu adalah Nabi Ibrahim, Ismail dan Yakub diutus dengan membawa Islam. Kemudian Nabi Musa diutus kepada Bani Israel juga membawa Islam. Ini bisa dilihat nanti dibaca dalam surat Al-A'raf ayat 126. Demikian pula Nabi Isa diutus untuk membawa Islam di surat Ali Imran ayat 52. Jadi kalau kita timbul pertanyaan mengapa orang yang menganggap dirinya pengikut Musa gitu ya, pengikut agama Taurat gitu ya, kemudian habis itu orang-orang Nasrani menganggap pengikut Nabi Isa kok punya akidah lain. Allah menjawabnya dalam surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Innad dinna indallahil Islam. Gitu ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Di dalam surat Asy-Syura ayat 14 pun disebutkan. Dan mereka, itu ya ahli kitab, tidak terpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Rabb-mu dahulunya untuk menangguhkan siksa sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil sesudah mereka benar-benar dalam keraguan yang menguncangkan tentang kitab itu. Jadi dengan demikian semua nabi diutus untuk membawa Islam. Jadi agama di sisi Allah. Para ahli kitab mengetahui kesatuan agama ini. Mereka juga mengetahui bahwa para nabi itu diutus untuk saling membenarkan dalam hal agama yang diutusnya. Para nabi tidak pernah berbeda dalam masalah akidah, tetapi para ahli kitab sendirilah yang berpecah belah dan berdusta atas nama nabi. Kendati pun telah datang pengetahuan tentang hal itu kepada mereka. Hal ini karena kedengkian di antara mereka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah. Jadi kita bisa mengetahui bahwa agama mungkin Nasrani atau Kristen yang sekarang, kemudian habis itu adalah Yahudi di Israel, itu adalah yaitu tadi karena ada kedengkian di para ahli kitab sehingga kebenaran ketika datang Islam, ketika datang Al-Quran itu karena ada kedengkian mereka tidak mau membenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.